Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sobi dimanapun anda berada. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Tentunya sehat ya guys. Nah, di episode kali ini, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi terbaru, yakni tentang merespon permintaan pengembalian barang ataupun dana bersama Shopee. Lantas seperti apa nih Kang informasi terbarunya? Nah, silahkan saja untuk teman-teman hadirin sobat-sobi dimanapun Anda berada mencermati dan mengamatinya secara betul-betul mulai dari awal sampai berakhirnya video ini ya, tanpa skip nih guys, supaya tidak gagal paham. Baik, dan ini telah nampak terkait dengan pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang merespon permintaan pengembalian barang ataupun dana. Nah, untuk teman-teman sudah siapkah mendapatkan materi pada kesempatan yang berbahagia ini? Baik ya, tentunya sudah siap. Nampak di sini terkait dengan pengembalian barang ataupun dana terjadi ketika pembeli tidak puas dengan pesanan ya, dengan beberapa alasan nih guys, sebagaimana berikut. Jadi silahkan teman-teman cermati ya. Yang pertama adalah produk yang kita terima itu salah, seperti ukuran, warna, ataupun beda produk yang dikirim. Itu opsi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah produk tersebut rusak ya, dalam arti tidak bisa berfungsi dengan baik. Sedangkan yang ketiga adalah produk tanpa kerusakan kemasan luar yang mana dapat dikembalikan. Yang keempat adalah produk tanpa kerusakan kemasan luar tidak dapat dikembalikan. Sedangkan yang kelima adalah produk dengan kerusakan kemasan luar ya. Yang kelima produk tidak original ya. Yang keenam adalah produk berbeda dengan deskripsi ataupun foto. Sedangkan yang terakhir adalah berubah pikiran, dalam kutip bebas pengembalian. Nah, berikut tadi ya beberapa pengembalian barang ataupun dana terjadi ketika pembeli tidak puas dengan apa yang mereka terima ya, dan apa yang mereka terima mengenai produk tersebut ya, beberapa alasannya yang nampak di sini. Kemudian kita lanjutkan ya untuk opsi berikutnya terkait dengan produk pesanan yang diterima sedikit tergores ya, tanpa ada kerusakan pada kemasan luar. Nah, untuk alasan ini pembeli perlu mengembalikan ya kembali produk tersebut dan dapat mengajukan pengembalian barang ataupun dana. Produk pesanan yang diterima tumpah ataupun bocor nih guys, misalkan ya, berlaku untuk produk berbentuk cairan seperti apa? Seperti minyak contohnya, susu, parfum, serta yang lainnya tanpa ada kerusakan pada keselamatan pada kemasan luar. Nah, untuk alasan ini pembeli tidak perlu mengirimkan kembali produk tersebut dan dapat mengajukan pengembalian barangnya, mengajukan pengembalian dananya saja. Oke, sampai di sini bisa dipahami dan bisa diikuti. Ya, kita lanjut ya. Nampak di sini ya, silahkan teman-teman pahami proses pengembalian barang ataupun dana untuk merespon permintaan pembeli teman-teman dengan lebih baik. Silahkan teman-teman cermati tabel di bawah ini ya. Mulai dari beberapa pilihan aksi, kemudian tipe pengembalian, serta dapat ajukan banding atau tidak. Misalkan yang pertama,
terkait dengan aksinya adalah negosiasi terkait dengan pengembalian. Tipe pengembaliannya adalah pengembalian dana saja, pengembalian barang dan dana, barang tidak kembali kepada penjual, maka ini tidak dapat diajukan pending ya. Kemudian kita lanjutkan untuk pilihan yang kedua adalah setuju pengembalian dana tanpa barang. Oke, pengembalian dana saja oke. Akan tetapi terkait dengan pengembalian barang dan dana, barang tidak kembali kepada penjual, maka tidak dapat diajukan pending ya. Sedangkan pilihan atau opsi yang ketiga adalah menunggu pengembalian barang. Nah, di sini dapat diajukan pending ya. Ya, keterangannya di sini. Kemudian yang keempat adalah ajukan pending, yang mana untuk pengembalian dana saja dalam maksimal, silahkan teman-teman cermati di sini, 3 kali 24 jam setelah peninjauan tim Shopee. Nah, untuk pengembalian barang dan dana dalam maksimal 2 kali 24 jam setelah barang pengembalian diterima oleh penjual, dan itu bisa diajukan pending ya. Jadi ada beberapa opsi yang mana dapat diajukan pending dan tidak dapat diajukan pending ya. Jadi pemahaman secara detail ada di tabel berikut. Nah, ini dia yang nampak pada layar kaca teman-teman. Baik, hadirin Sobat Shopee dimanapun Anda berada, kita lanjutkan ya sebagai catatan khusus di sini. Yang pertama adalah jika teman-teman sudah setujui pengembalian dana tanpa barang pada pengembalian barang ataupun dana yang diajukan pembeli. Nah, Shopee akan melepaskan dana kepada pembeli. Teman-teman tidak lagi dapat mengajukan pending dan barang tidak akan dikembalikan kepada teman-teman. Catatan yang pertama. Kemudian untuk catatan yang kedua adalah untuk pengembalian barang dan dana, teman-teman dihimbau supaya apa? Supaya selalu menerima barang yang dikembalikan oleh pembeli untuk mengajukan pending. Dengan demikian, teman-teman dapat memeriksa terkait dengan kondisi barang dan ketepatan permintaan pengembalian barang ataupun dana dalam waktu 2 kali 24 jam. Sejak apa? Sejak status terkirim ke penjual. Sedangkan catatan yang ketiga di sini adalah pelajari ya secara detail tentang cara merespon pengajuan pengembalian barang ataupun dana untuk penjual non-mall dan merespon pengajuan pengembalian barang ataupun dana Shopee Mall untuk penjual Shopee Mall. Jadi seperti itu ya terkait dengan informasi kita pada kesempatan yang berbahagia ini tentang merespon permintaan pengembalian barang ataupun dana bersama Shopee. Lantas nih Kang, sebelum ditutup pada kesempatan yang berbahagia ini, cara mendapatkan informasi seperti ini bagaimana? Baik, kita kembali terlebih dahulu ya, kita close. Nampak seperti ini sampai layar utama dari aplikasi ini. Jadi silahkan teman-teman cermati ya untuk layar utamanya. Kemudian silahkan teman-teman fokus pada menu notifikasi toko. Kita klik secara bersama-sama. Nah, informasi tersebut ya, karena sebagai penjual di sini kan terdapat 2 kategori, notifikasi saya dan kategori notifikasi toko. Karena kita sebagai penjual, jadi kita fokus pada kategori notifikasi toko. Kemudian scroll ke bawah, nampak di sini adalah info Shopee nih guys. Nah, yang pertama, yang paling atas, cara merespon pengembalian barang. Silahkan tunggu hingga barang sampai untuk menerima barang pengembalian atau mengajukan pending.
Seperti apa informasinya? Kita klik secara bersama-sama. Apakah sama yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini? Kita tunggu sejenak nih guys. Dan alhasil pembahasannya sama persis mengenai merespon permintaan pengembalian barang ataupun dana. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya. Jikalau video ini bermanfaat silahkan saja di like dan di-share kepada teman-teman yang memang membutuhkan video ini. Plus komentarnya yang positif nih guys, demi kebaikan ataupun demi kemajuan video kami berikutnya. Sukses selalu dan selamat malam. Selamat juga menjalankan aktivitasnya kembali di malam yang cerah ini dengan penuh semangat. Akhirnya salam dari sahabat Marketplace. Silahkan teman-teman nantikan ya terkait dengan tutorial-tutorial kami berikutnya serta informasi-informasi yang lain terbaru ya tentunya hanya di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.